Anak homeschooling tuh keseharian ngapain aja sih? Apakah mereka belajar dari jam 7 sampai jam 1 kayak anak sekolahan? Banyak variasi keseharian homeschooling, ya kan? Ya, betul sekali. Ya karena sehari-hari beda-beda. Jadi agak susah juga sebenarnya bercerita ngapain aja anak homeschooling dalam Dari keseharian. pagi sampai malam gitu ya. Dari Iya, pagi tidur sampai tidur karena ya. kalau sekolah kan cenderung lebih seragam ya, sudah ada polanya, kapan waktu masuk, ada bel masuk, istirahat, keluar gitu. Itu aja udah, terus ada jadwal mata pelajaran, itu aja sudah pola kan. Ya isinya sih mungkin bisa beda atau gimana ya, tapi itu polanya kelihatan. Slot waktunya sudah jelas. Sedangkan di dalam homeschooling ya bisa ada begitu, tapi bisa enggak. Ada keluarga yang pakai pola, ada keluarga yang enggak, ya kan? Iya. Karena gini, pertanyaan ini kan muncul karena orang pengen punya bayangan gitu. Kalau aku homeschooling gitu. Terus gimana sehari-harinya? Gimana sehari-hari gitu, terus ngapain gitu aja. anakku gitu ya. Orang nggak kebayang kalau dibayangkan bebas, suka-suka, Dia nggak kebayang. fleksibel gitu ya. Orang membayangkan pengen, oh berarti nanti harus belajar ini 3 kali, 2 jam. Langsung pasti langsung jadwal. Iya. Padahal itu sangat berpengaruh sama usia anak. Itu mempengaruhi banget polanya. Terus kemudian karakter keluarga itu juga mempengaruhi. Jumlah anak itu mempengaruhi. Fokusnya anak, minatnya anak lagi di mana itu mempengaruhi. Jadi banyak faktor di dalam kondisi keluarga maupun kondisi si anak yang akan sangat berpengaruh pada keseharian homeschooling. Iya, ada keluarga-keluarga yang memang orang tuanya suami istri freelancer ya, kerja bisnis, fotografer dan videografer dan sebagainya, yang polanya yang nggak jelas gitu ya, nggak ada sebuah pola rutin yang mereka kerja biasanya hari Sabtu atau Minggu karena atau kemudian ada project dan sebagainya, sehingga secara alamiah keluarga itu tidak punya jadwal yang rutin sebagaimana orang kantor. Nah ternyata hal semacam itu juga berpengaruh. Homeschoolingnya anak-anaknya juga bebas, tiba-tiba hari Senin, Selasa pergi yuk camping, jalan ke camping ground, terus camping beberapa hari, terus hari biasa gitu ya, kadang les, kadang-kadang ya betul-betul sehari-hari aja gitu. Jadi beda-beda setiap keluarga. Ya, mungkin kita akan berbagi gimana dalam pola kita ya, ketika anak-anak kita usia dini, usia sekolah, dan usia remaja. Ya, supaya lebih kebayang ya. Supaya lebih kebayang. Walaupun sekali lagi ini cuma sampel dari sebuah keluarga, dan di keluarga yang lain pasti modelnya beda. Hampir bisa dipastikan beda. Iya. Ya, kita mulai dari usia dini. Keseharian anak-anak waktu usia dini. Ingat nggak Mas Aad? Ibunya yang paling banyak berperan, karena ya sebagian besar polanya kan sebetulnya tidak terstruktur. Iya, sebenarnya sih kalau waktu anak-anak kecil tuh ya, hampir bisa dibilang isinya ya main dan memastikan keseharian berjalan dengan baik. Lebih kepada makannya, mandinya, proses tumbuh kembangnya gitu. Dan basic gimana dan gimana hari itu berlangsung dengan bahagia. Jadi jangan bayangkan Tanpa schedule. ada tempat, meja, Kayak di TK belajar gitu. Enggak. di waktu-waktu yang khusus. Enggak, waktu anak usia dini enggak seperti itu. Sebagian besar waktunya itu main. Pokoknya menghabiskan keseharian. Pokoknya apa ya? Ya dia menyatu di dalam keseharian, mengikuti pola keseharian, gimana proses dari mulai melek mata gitu ya, makan, terus main, mandi atau gimana lah itu sampai dia tidur lagi udah gitu. Ya, jadi mulai dari bangun tidur, memastikan bangun tidur nggak nangis, sederhana itu gitu ya. Bangun tidur nggak nangis, gimana caranya adalah membiasakan orang tua menjadi orang yang terlihat di awal, di muka dia ketika dia bangun, dia melihat ada bapak ibunya, melihat atas salah satu yang kemudian membuat dia tenang. Terus kemudian bangun tidur membangun kebiasaan baik. Ada rutinitas yang dia lakukan pada saat bangun. Gitu ya, mulai ke kamar mandi, pipis, atau kemudian ketika anak masih betul-betul kecil ya, kemudian ya betul-betul ya sesuai kebutuhannya, yang nyusu-nyusu, minum ya, ASI dan sebagainya. Hingga kemudian kegiatan apa ya, mandi, terus kemudian jalan pagi gitu ya, muter-muter, taman sebagainya, sampai kemudian sarapan, ya udah habis itu ya anak-anak bebas gitu ya, kurang lebih ya. Iya. Satu catatan sih waktu anak-anak kecil nggak ada gawai. Nah
Ini penting dan kelihatannya menjadi tantangan di generasi sekarang. Karena kalau dulu kan enak, ya udah biarin aja tanpa gawe, sediain balok lah, sediain kertas, kardus apapun yang kemudian anak-anak main sendiri, atau kemudian masak-masakan atau apapun lah gitu ya, alat-alat yang kecil yang buat mainan mereka, sementara orang tuanya berkegiatan. Dan memang waktu anak-anak masih usia dini itu tidak ada materi yang khusus buat mereka gitu ya. Kalaupun bikin-bikin ataupun apa, itu tuh semua dalam konteks bermain gitu. Jadi memang yang banyak mikir kita ya orang tua ya, bagaimana hal-hal itu yang sebenarnya, misalnya kayak ada satu buku favorit aku ketika anak usia dini, itu Slow and Steady Get Me Ready. Buku itu tuh ada sebenarnya dia aneka stimulus untuk anak usia dini gitu ya, yang kita lakukan menggunakan bahan keseharian lah, kaos kaki, apa jepit-jepit atau apa, yang kemudian sebenarnya itu menstimulus proses tumbuh kembang, sensori apa gitu. Tapi ya anak rasanya seperti bermain. Gitu. Jadi tidak ada jamnya apapun juga, nggak yang longgar. Tidak pasti harus jam segini sampai jam segini gitu. Ya, yang ada adalah kemudian aku banyak membaca tentang itu, belajar tentang itu, dan merencanakan memang gitu loh, bahwa di era ini aku mau menstimulus ininya gitu misalnya. Nah, itu yang kemudian aku rancang, aku coba, tapi pada saat pemberiannya dari sisi waktu, dari sisi durasi ataupun ekspektasi, bahkan itu sangat dilonggarkan. Disesuaikan dengan kondisi. Jadi misalnya habis kegiatan, habis mandi tadi ya, makan mandi udah bebas ya kan, ibunya ngurusin masak, terus ngurusin laundry dan sebagainya. Ya berkegiatan aja, begitu sudah selesai longgar sebagainya, tengokin lagi, main kegiatan lagi gitu kan. Habis itu mungkin istirahat sambil tidur menjelang siang gitu kan, itu di kamar dan sebagainya. Terus kemudian makan siang, kegiatan lagi. Jadi tidak ada sebuah jadwal yang pasti. Jadi kebutuhan jadwalnya itu untuk kepentingan orang tua. Iya, lebih pada supaya nggak mati gaya gitu ya. Misalnya besok mau ngapain, biasanya aku udah punya daftar dari apa ide-ide kegiatan bareng sama anak gitu, yang kemudian oh ya ini minggu ini kayaknya ini mungkin aku perlu beli alatnya, atau kemudian beli bahannya kalau kita masak-masak atau bikin-bikin atau apa. Tapi sekali lagi itu jadi kayak menu aja gitu Mas Aan. Jadi kayak sama seperti makanan di dapur gitu ya, makanan di kulkas gitu, yang kemudian pokoknya udah kebayang misalnya mau bikin apa, udah di stok, tapi nanti mau masaknya apa dan gimana, kadang-kadang kan lagi kepengen apa. Nah itu sama juga waktu anak usia dini seperti itu. Jadi jauh lebih fleksibel ya gitu. Nah, masuk usia sekolah atau usia dasar ya, gitu ya. SD ya. SD gitu ya. Itu baru tuh mulai. Jadi menjelang masuk usia dasar, di akhir usia dini itu kita mulai memperkenalkan jadwal ya. Walaupun dari sisi isi jadwalnya itu sebenarnya sebuah hal yang sudah dia lakukan. Jadi jadwal tuh cuma memperkenalkan dulu gitu ya, antara apa yang biasa dilakukan, kebiasaan baiknya, dengan sesuatu yang ditempel itu untuk memudahkan. Jadi gitu ya kan, ada sarapan, sikat gigi. Itu pun juga gitu pakai gambar-gambar. Jadi ada gambar beresin tempat tidur, berarti dia harus beresin tempat tidur. Ada gambar sikat gigi, dia harus sikat gigi. Ada gambar air dia mandi, kayak gitu-gitu, yang kemudian oh ini berarti di hari ini apa aja yang sudah dia lakukan dan apa yang perlu dia lakukan. Tapi sebenarnya sebuah hal yang memang sudah dilakukan. Ya, jadi fungsinya lebih untuk memperkenalkan pola. Ya, pola itulah yang nanti akan kebangun tuh, membantu kita sebagai orang tua untuk menambahkan isinya. Oke, jadi anak tahu kan yang ada di jadwal itu berarti akan dilakukan di hari itu kan. Menghubungkan itu ya dengan kesehariannya. Kemudian ditambahi misalnya ada kegiatan gambar makanan. Oh, berarti di hari ini itu ada kegiatan bikin-bikin makanan gitu ya, masak-masak. Ada gambar cookies misalnya, berarti dia lagi bikin cookies. Atau kemudian, ini ada gambar, ada gambar alat gambar. Berarti hari itu kita ada gambar-gambar, atau ada gunting-gunting, berarti dia ada prakarya. Ada gitu. Workbook, berarti lagi latih matematika atau apa dan sebagainya. Nah, di usia dasar ini kami mulai memperkenalkan alat belajar. Ya, alat belajar. Kalau dulu pada waktu masih usia dini, misalkan belajar bahasa Inggris, itu tidak ada sebuah proses khusus, cuma baca buku bercerita berbahasa Inggris, mereka mendengarkan film berbahasa Inggris gitu ya, nyanyi-nyanyi lagu berbahasa Inggris dan sebagainya.
ketika mulai masuk usia dasar SD itu mulai diperkenalkan ada alat-alat belajar aplikasi yang berbahasa Inggris yang menjadi sebuah proses belajar mereka. Iya, kami juga dulu juga sempat pakai alat Yang praga, di-print ya? alat praga berbahasa Inggris gitu yang kemudian memudahkan mereka untuk belajar bahasa Inggris. Jadi ada alat-alat bantu memang yang mulai kami perkenalkan di usia dasar. Gitu. Jadi goal besarnya bukan di penguasaannya gitu ya, tetapi lebih pada membangun pola budaya kebiasaan bahwa di jam segini ada kegiatan ini. Kegiatan ini pakai alat yang ini. Iya. Nah, proses-proses itu kemudian didorong untuk bisa dilakukan anak-anak sendiri. Jadi misalnya kami sempat menggunakan buku berjenjang membaca. Jadi ada sekian buku sesuai dengan usia anak, sesuai dengan level kemampuan dia membaca. Kemudian yang penting hari itu dia ambil satu. Ya, kemudian dia baca kepada ibunya. Nah, waktu membacakan buku itu gitu ya, ibunya bisa aja lagi ada di dapur. Oke, ibunya sambil masak, sambil goreng, kemudian anak-anak datang, terus kemudian aku mau baca buku gitu. Terus kemudian dia baca buku. Dah, selesai satu. Nah, misalkan itu. Kemudian matematika juga gitu. Matematikanya menggunakan aplikasi. Ya, di awal-awal kami temani, kami dampingi, lama-lama anak-anak tahu gitu caranya. Sehingga yang penting dia lakukan adalah dia selesaikan satu skill, satu bagian dari latihan tiap hari. Tinggal kami cek, udah belum? Bisa nggak? Susah nggak? Apa yang bisa dibantu? Gitu ya. Sama juga misalnya pakai worksheet ataupun kayak gitu-gitu tuh juga sama. Jadi pasti awalnya kami temani dulu prosesnya, lihat dulu apakah dia bisa melakukannya, apakah dia memahami. Kalau misalnya dia belum paham atau pasti kita temenin dulu ya. Tapi begitu kita lihat, oke, kayaknya udah lebih bisa, baru kemudian dia bisa sendiri. Dan itu biasanya karena kami memang tidak punya ruang khusus untuk belajar, itu mereka bisa di meja makan, bisa saya sambil motong-motong di sebelah dia. Jadi dari sisi lokasi gitu ya, memang di dekat-dekat. Ya. Maksudnya tidak ada sebuah ruang khusus yang kami sediakan untuk anak-anak. Jadi misalkan di meja makan, ibunya sambil motong-motong buncis, motong-motong sayuran dan sebagainya, anaknya ngerjain worksheet di depannya. Iya gitu, maksudnya gitu. Jadi bahkan pada saat mereka bikin project atau apa yang sederhana ya ketika mereka di usia dasar itu kan biasanya juga saya berusaha untuk project yang juga sederhana, yang sehari selesai, yang biasanya sih berhubungan dengan makanan, karena itu mereka senang karena ujungnya bisa dimakan gitu ya. Gitu. Jadi sebuah hal yang diusahakan untuk tidak terlalu ribet sebenarnya buat saya. Enggak, karena di usia dasar anak-anak itu kan sebenarnya sudah merasa bisa padahal dia belum. Jadi penting gitu ya untuk memberikan perasaan bahwa mereka sudah bisa melakukan sesuatu gitu ya. Pada saat bersamaan kita tahu bahwa kapasitasnya mungkin masih rendah sehingga target-target itu memang dibuat sesederhana mungkin. Jadi seperti yang tadi Mas Ar bilang, kami belum terlalu berfokus pada konten, pada hasil, pada kualitas gitu ya. Tapi kami berfokus pada budaya, pada rasa bahagia bahwa dia sudah melakukan sebuah hal, dan hal itu karena anak-anak masih kecil mereka harus bisa merasakan dampak langsung dari apa yang mereka lakukan gitu. Jadi itulah sebabnya makanan dipilih menjadi salah karena satunya. Itu salah satu yang mudah gitu ya. Atau kemudian kalaupun bikin-bikin tuh lebih sebuah hal yang mencampur, mengaduk, pokoknya yang lebih mungkin masih motorik kasar gitu ya, yang betul-betul mereka bisa merasakan dampaknya. Jadi ini memang satu step lagi dari usia dini gitu ya. Jadi karena kami memang tidak terburu-buru sih masukin ke konten gitu ya. Jadi anak-anak belajar bikin jadwal gitu ya. Minggu depan mau bikin apa, mau rencana project apa. Itu yang kemudian menjadi pola yang kami bangun selama bertahun-tahun bersama anak-anak. Kemudian seiring anak-anak besar mulai ada kegiatan-kegiatan di luar. Di SD itu gitu ya. Ada masa di mana anak-anak les renang seminggu sekali, seminggu 2 kali. Terus kemudian anak-anak berkegiatan berkomunitas gitu ya. Pertemuan seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali, atau kemudian janjian di luar dan sebagainya. Itu kemudian menjadi sarana kegiatan mereka gitu. Jadi termasuk kemudian anak-anak ikut klub gitu ya, basket, renang, terus kemudian futsal, tenis, latihan dan sebagainya.
membuat mereka seminggu 3 kali berkegiatan di luar. Jadi itu pola-pola kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Jadi kalau ditanya dari jam ke jam, ya sebenarnya sih sama kurang lebih dalam arti gini. Jadi mereka bangun, terus kemudian mereka ada rutinitas pagi gitu ya. Dan biasanya jam sekolah kalau di keluarga kami tuh belnya tuh adalah dengan sarapan. Ya, jadi dari mulai mereka melek mata sampai sarapan itu mereka biasanya udah punya pola tuh apa yang mereka lakukan, apa yang belum boleh mereka lakukan. Misalnya kayak jangan dulu kalau anak-anak udah masuk usia sekolah kan mereka sudah mulai mungkin bisa buka komputer atau apa gitu di jam itu. Tapi itu belum boleh karena belum sarapan nih gitu. Atau kemudian mereka mau nonton gitu. Kalau bisa pokoknya jangan dulu. Pokoknya pagi itu wah ini dulu apa ngapain aja, Fisik. apakah jalan atau apa gitu. Nanti habis itu kita kamar, kita sarapan itu kayak bel sekolah, kita ngobrol hari rencananya gimana. Terus ya udah baru deh habis itu keluar tuh apakah mau ada belajar dalam tanda kutip tuh maksudnya apakah mau ada sebuah materi khusus yang mau mereka pelajari tadi apakah berhubungan dengan akademis ataupun yang non akademis gitu ya. Itu biasanya saya nemenin mereka tuh habis sarapan itu tuh waktunya masih bisa tuh biasanya. Nanti menjelang waktunya makan siang saya masak, nah itu mereka mulai kayak istirahat, kegiatan sendiri bebas gitu ya sampai waktunya makan. Itu biasanya juga anak-anak bantuin di dapur ya, karena mereka juga udah lapar pengen gitu dan kadang-kadang juga masuk ke dalam project juga karena mereka pengen masak juga. Habis itu makan siang, biasanya istirahat ya biasa aja ya. Sore itu yang baru mulai kegiatan. Kegiatan keluar yang sering kali ya, renang, basket dan lain-lain itu biasanya sore sampai malam. Ya, kurang lebih seperti itu sih waktu mereka di usia dasar ya gitu ya. Tapi tentu saja ini sangat simplified ya, karena kemudian ya tadi ada waktu-waktu di mana kami berkegiatan seharian keluar atau kemudian ada dengan komunitas atau dengan yang kemudian sangat pasti beda. Gitu. Tapi ini kayak kurang lebih sederhananya demikian biar kebayang. Nah, masuk usia remaja sebenarnya SMP lah ya. SMP, SMA. Ya, itu anak-anak mulai fokus tuh, mulai lebih jelas. Terus kemudian kalau ibaratnya kita ngomongin mata pelajaran tuh lebih susah ya. Mulai masuk ke masalah matematikanya lebih susah atau apapun yang mereka pelajari itu biasanya udah mulai ada konten-konten yang jauh lebih sulit gitu ya. Nah, di keluarga kami biasanya lebih banyak aspek non akademis dibandingkan akademis. Jadi akademis yang dijaga matematika, bahasa Inggris. Yang non akademis ini yang variasinya lebar sekali. Jadi misalkan ada masa anak pertama senang belajar desain, ya udah sehari-hari bisa kemudian ikuti tutorial desain, bikin project tentang desain, bikin poster, animasi itu Photoshop, eksplorasi Photoshop dan sebagainya. Atau kemudian yang senang gambar atau dia bikin project, bikin website dan yang lain-lain gitu ya. Terus kemudian yang anak ketiga misalkan catur ya hampir seharian belajar latihan caturnya dengan berbagai macam jenis latihan. Karena kan kalau orang awam, orang luar taunya catur ya cuma catur doang. Tapi begitu sebuah hal ditekuni banyak sekali detail aspek yang perlu dipelajari. Misalnya ada opening, ya ada middle game, ada end game gitu ya. Studi permainan para grandmaster ya dan lain-lainnya yang kemudian detailnya itu ternyata banyak sekali. Iya, dan mulai masuk ke proyek-proyek yang lebih panjang. Jadi kalau tadi misalnya di usia dasar itu proyeknya dibikin maksimal sehari 2 hari gitu ya, pokoknya dibikin cepat. Nah di usia SMP ini anak-anak mulai belajar proyek-proyek yang lebih panjang dan memang keluarga kami lebih banyak pakai proyek ya untuk proses-proses belajarnya gitu. Jadi ketika berkomunitas itu sempat ada proyek misalnya bikin video bareng-bareng gitu ya, maka ya kemudian tergantung target kelompok mereka gitu ya, bikin video, terus kemudian setor ke para mentor, dapat feedback, revisi dan sebagainya sepanjang waktu gitu. Itu jadi proyek yang mereka lakukan. Bikin buku bareng-bareng, bikin antologi atau persiapan perjalanan ya. Itu kemudian menjadi proyek-proyek mereka. Iya. Oh ya, satu hal lagi yang selalu terjadi sebenarnya di dalam rutinitas kami di dalam selama bersama anak-anak itu adalah keruntelan.
Ini yang kami bangun sejak anak-anak usia dini sampai usia remaja gitu ya, sampai terakhir nih gitu ibaratnya sampai mereka bersama kami itu adalah kami ngobrol malam sebelum tidur itu Sekitar jam 9. kami ada waktu di mana udah pokoknya semua ditaruh dan kita ngobrol. Nah, ini kami lakukan hampir setiap hari kalau nggak kemudian ada satu dan dua hal spesial ya yang bikin kami tidak bisa melakukannya, tapi kalau bisa itu jadi sebuah hal yang memang rutinitas yang kami jaga gitu. Nah, di situ sebenarnya kalau di dalam konteks keluarga kami itu yang menjaga kestabilan proses homeschooling dalam keseharian, karena di situ kita ngobrol bukan nanyain hari ini kamu ngapain, bukan, itu tuh ngobrol, bisa main board game, bisa cuma keruntulan cerita, bisa pijit-pijitan gitu ya, bisa main musik, bisa makan cemilan apa atau apapun. Jadi itu waktu yang memang kita duduk bareng untuk kemudian ngobrol. Kadang-kadang diisi refleksi, ngobrol-ngobrol gimana prosesnya, kadang-kadang itu ya. presentasi. Kadang ada presentasi, tapi sebagian besar tuh diisi main. Nah, adanya sarapan sebagai bel sekolah tadi sama kemudian keruntelan sebagai waktu penutup hari, kalau di dalam proses keseharian keluarga kami itu yang membuat keseharian homeschooling berjalan jauh lebih mulus ya. Ya, supaya terkelola. Nah, di remaja ini kalau tadi SMP mulai berproses menekuni hal, SMA ini anak-anak biasanya sudah mulai lebih fokus lagi gitu ya, lebih dapat lagi skillnya. Misalkan di anak kedua gitu, kemudian dia bikin bisnis, berhasil bikin bisnis, maka ya kegiatannya sehari-hari ya berputar di bisnisnya, di area itu, mulai di customer service, bikin produk, bikin video tutorial, bikin rencana kegiatan bulanan, bikin mock up produk ya, dan lain-lain yang kemudian menjadi proses keseharian dia. Jadi tugas dia sebenarnya, proses belajarnya adalah memanage bisnis, mengelola proses-proses yang terkait dengan semuanya, mulai dari hulu sampai ke hilir. Ini jangan-jangan orang makin bingung, gitu doang. Yeah. Jadi kok sehari-hari isinya main dan main, sampai gede pun juga sebenarnya nggak terlalu banyak materi akademis gitu ya. Beda sama anak sekolah yang kemudian dari pagi ujiannya sampai gimana, siang, gitu. plus tambah les, tambah bimbel, sampai malam kemudian tugas gitu. Nanti ujiannya gimana? Kalau mau masuk kuliah emang bisa, cuma modal gitu doang. Ya, tergantung kembali lagi pada visi keluarga. Jadi kalau di keluarga kami kan memang akademis non akademisnya memang lebih cenderung lebih banyak yang non akademis, pengembangan diri, life skill, minat bakat dan sebagainya. Jadi faktor akademisnya memang tidak banyak di kasus keluarga kami. Tapi apakah itu membuat anak bisa kuliah atau enggak? Ternyata bisa tuh, gitu ya. Dua anak pertama kita udah kuliah. bikin video sih khusus tentang itu, teman-teman bisa lihat ya. Tapi proses yang kami bangun gini logikanya. Jadi kami mengamati bahwa kalau di sistem persekolahan itu ada dua jenis kecerdasan yang dikembangkan, yang diutamakan. Ya, yang satu adalah kecerdasan logika, matematika. Yang kedua adalah kecerdasan bahasa. Ya, berpikir sistematis, kemudian basis alatnya adalah bahasa. Nah, dua jenis kecerdasan inilah yang kami pegang, dan juga kami jaga. Kami jaga literasi dan numerasi ini dari sejak kecil usia anak. dini. Ya, yang kemudian kami bangun logikanya, kemudian menggunakan alat matematika, setiap hari ada kegiatan belajar matematika, bahasa Inggrisnya terjaga, itu yang kemudian naik. Nah, proses belajar akademis yang lain, itu kami lakukan berdasarkan pada proyek. Jadi misalnya, kita lagi jalan-jalan ke Borobudur, maka kemudian kita eksplorasi berhari-hari, berminggu-minggu terkait dengan tema Borobudur, sejarah, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Iya, anak lagi tertarik dengan coklat. Gitu. Nah, maka segala hal gitu ya, kemudian kita bicara masalah biologi, masalah geografi, masalah ekonomi dengan pintu masuk coklat. Anak-anak kita sedang lagi musim pilpres, pemilihan presiden atau pilkada. PPKN masuk. Maka PPKN masuk gitu. Apa sih presiden? Apa itu siapa undang-undang jadi masuk itu. Ya. Dan itu beneran. Jadi anak-anak akhirnya bisa lebih kayak sistem pemerintahan. Itu tuh jadi mudah gitu ya. Ya, jadi tidak dihafalkan sesuai dengan jadwal, tetapi betul-betul memanfaatkan kondisi sesuai yang sedang terjadi, supaya apa? Supaya ada konteksnya, supaya maknanya semakin kuat buat anak-anak. Berarti anak kurang berpengetahuan dong? Iya.
Iya, Ya, iya. Kalau hitungan atau ukurannya adalah pengetahuan umum sebagaimana anak sekolah yang tahu banyak hal, iya. Anak kami kalau dites pengetahuan umumnya, pengetahuan umum, detail-detail terkait dengan pelajaran itu memang tidak. Iya, hampir. Tapi kalau misalnya tesnya logika, kemampuan berpikir secara logis gitu ya, atau kemudian analisis, kemampuan untuk mengungkapkan sebuah hal gitu ya, pengambilan keputusan, bolehlah kita gitu. Tapi tapi kan itu kok ya itu konsekuensi ya. Iya, jadi kan kita selalu punya pilihan antara melebar dan mendalam, gitu ya. Anak-anak sekolah itu kan diajari dikit semuanya, tahu banyak hal, gitu ya, tapi cuma di permukaan. Iya, gitu ya. enggak sih, mungkin ada juga ya. Lumayan dalam juga sih. Ya, tapi dalam artian melebar itunya, strategi belajarnya, gitu. Sehingga yang dipelajari banyak, oleh karena itu butuh waktu yang banyak juga dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Sementara itu strategi di keluarga kami adalah ketika anak-anak sudah makin menemukan hal yang mereka sukai, maka didorong untuk mendalam. Iya. Jadi misalnya gitu anak ketiga mungkin nggak tahu, punya pengetahuan yang terbatas tentang IPA, IPS dan lain-lain. Karena apa? Karena dia betul-betul menekuni caturnya. Di aspek caturnya sih boleh diadu gitu ya dengan para ahli, para profesional di catur itu. Tapi ya kalau ditanyain tentang pengetahuan umum, ya kemungkinan besar dia akan tersenyum saja gitu. Terus kalau gitu gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau kami yang menerima nggak apa-apa. Problem para orang tua itu adalah pengen semuanya dan pengen semuanya hebat. Nah itu yang kasihan anaknya. Pengen jadi master juga di catur, tapi sekolahnya nggak boleh turun. Nah, gimana dong? Gimana mami? Jangan gitulah, kasihan anak. Nah, jadi PR besarnya ada di mindsetnya kita sebagai orang tua. Kita ini mau apa sih? Apa sih yang utama dan yang penting untuk anak-anak?